Oke, sekarang kita lanjut ke syarat fungsi inverse. Jadi, fungsi itu dikatakan memiliki inverse, dia itu harus memenuhi 5 syarat gitu ya. Nah, di mana syarat pertama, grafik fungsi f(x) dan f inverse x itu simetris terhadap garis y sama dengan x gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya fungsi f(x) dan juga f inverse x, teman-teman harus menyesuaikan gambar tersebut dengan garis y sama dengan x. Nah, kalau misalkan dia simetri gitu ya, atau ya kayak bercerminan gitu antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain gitu ya, maka dia itu memiliki fungsi inverse gitu ya. Terus syarat yang kedua, domain dari fungsi f(x) sama dengan range dari f inverse x, atau range dari f(x) sama dengan domain dari f inverse x. Nah gitu. Nah, kenapa seperti ini? Ya karena ya kita kan tadi sebenarnya yang mengubah daerah asal menjadi daerah hasil, gitu juga daerah hasil menjadi daerah asal gitu kan. Nah, sehingga ya kita harus menyesuaikan ya domain dan range-nya gitu dari f(x) dan juga f inverse. Lalu yang ketiga, fungsi f(x) punya inverse jika dan hanya jika tidak ada garis mendatar yang memotong garis lebih dari satu titik. Nah, makanya di sini kita bisa lihat fungsi f(x) punya inverse jika dan hanya jika f(x) berkorespondensi satu-satu. Artinya, f(x1) tidak sama dengan f(x2) ketika x1-nya tidak sama dengan x2. Nah, makanya yang seperti aku bilang tadi, kalau misalkan fungsinya seperti ini, nah dia itu bukan fungsi satu-satu. Nah, maka ketika dia bukan fungsi satu-satu, maka dia tidak dapat berkorespondensi satu-satu. Nah, sehingga dia tidak memiliki inverse. Gitu. Terus yang kelima, misalkan interval I merupakan domain dari f(x) dan f(x) fungsi naik atau fungsi turun pada I, maka f(x) punya inverse pada I. Jadi, di sini nanti fungsi f(x)-nya ataupun fungsi inverse-nya itu, dia itu harus memenuhi satu syarat gitu. Kalau nggak naik, ya turun gitu secara grafiknya. Nggak boleh naik turun gitu. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman nanti gambar yang ini, Y sama dengan X kuadrat, dia itu kan bukan fungsi satu-satu kan. Nah, nanti teman-teman ketika gambar fungsi satu-satu tersebut, dia itu ada yang turun, ada yang naik gitu kan. Nah, makanya karena dia naik turun gitu ya, atau turun naik, ya dia itu bukan fungsi inverse gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu dulu penjelasan mengenai syarat dari fungsi inverse. Nanti kita lanjut ke contoh dari fungsi inverse gitu.